lama berproses. Nama partai itu adalah PKB dan Gerindra. Sudah lebih dari setahun kita menjalin komunikasi, sudah mencapai kesepakatan soal visi dan program, baik secara lisan maupun juga ada kesepakatan tertulis yang kita tangani Agustus 2022. Chemistry sudah terbangun, program bersama sudah sedang disusun dan sebagainya. Berproses itu tidak mudah. Pak Yandri tahu lah, dua partai yang backgroundnya berbeda, ketika berproses menjalin chemistry itu pasti juga tidak mudah. Dan itu sudah bisa kita lewati. Nah, kemudian kita juga sudah sepakat dalam arti bahwa keputusan untuk capres dan cawapres akan diputuskan berdua, Pak Muhaimin dan Pak Prabowo, karena memang sudah berproses lama. Nah, tiba-tiba kemudian ada gerakan dari teman-teman di PAN yang mengatakan bahwa mereka join dengan syarat. Sesama ketua partai politik tentu tidak ada salahnya untuk bertukar pikiran dan berbicara tentang masalah bangsa ke depan. Jadi ada dua di situ, Mas. Pertemuan sebagai pribadi karena Caimin itu sudah seperti anak sendiri bagi Bu Mega. Dulu almarhum Gus Dur menitipkan beliau itu dengan Caipul ya. Jadi itu sudah hubungan seperti ibu dan anak. Dan kedua, kita kan sudah lama bekerja sama politik dengan PKB. Jadi dan Ibu Mega itu tokoh partai yang senior di Indonesia. Jika Mas Caimin ingin bertemu dan berdiskusi dengan Ibu sebagai seorang politisi senior, saya kira itu hal yang biasa saja, lumrah saja dan wajar terjadi begitu. Partai bisa come and go dengan mudahnya sesuai dengan alunan atau ayunan kepentingan politik masing-masing. Dan kadang-kadang kepentingan politik itu pragmatis ya, dan pragmatis itu kadang-kadang sangat sifatnya materialistik, bisa juga begitu. Nah ini mereka diperkirakan akan bubar koalisi perubahan ini ya. Apa sebab? Nah sebabnya marilah kita bacakan dan kita bahas nantinya. Oke, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Zulfan Lindan, anggota Nasdem ya, aktivis Nasdem yang sekarang tidak jelas posisinya, apakah masih di Nasdem, apakah sudah diberhentikan atau tidak ya. Oke. Ngeri, koalisi perubahan diprediksi akan bubar, PKS masuk kabinet, Demokrat merapat ke Prabowo. Populis.id ya. Bahwa cawapresnya adalah Pak Erick Thohir dalam hal ini, karena itu yang dibawa oleh teman-teman dari PAN. Nah, kami melihat ini sebagai sesuatu yang bukan soal rebutan, bukan soal gusar juga, tapi ini tidak pantas. Ya, gitu. Jadi menurut kami tidak ada dorongan, apalagi paksaan. Bagaimana kita bisa memaksa? Kan tidak mungkin. Kita bukan dalam posisi untuk itu. Kita mau menjalin kemitraan, tentu segala sesuatunya itu harus dilakukan secara terbuka dan secara fair, plus juga secara dilakukan secara ikhlas. Jadi yang kita nyampaikan seperti itu, yang menerima juga ikhlas. Tetapi kalaupun ditolak usulan kami, ya kami juga pasti akan menghormati. Janji tanda kutip, lalu kemudian PDI Perjuangan punya sejarah yang lebih panjang di Pilpres sebelum. Tetapi tentu saja dalam memutuskan akan ada hitung-hitungan yang sifatnya taktis. Sampai saat ini kan yang saya tahu, Caimin kan berbicara dalam konteks dari tadinya capres minimal sekarang menjadi cawapres. Dan kita tahu juga bicara efek ekor jas itu kan memang akan lebih punya pengaruh ketika ketua umumnya betul-betul menjadi seorang cawapres. Kita tahu juga sampai sekarang walaupun tanda kutip sudah terbangun koalisi antara PKB dengan Gerindra, seperti ada tembok lah yang belum bisa membuat Pak Prabowo memutuskan Caimin menjadi cawapres. Bahkan belakangan muncul nama yang berbeda, di Gibran kah, seperti Erick Thohir kah. Dalam konteks itu menjadi masuk akal buat PKB untuk berpikir mengenai kemungkinan lain, mengenai alternatif lain untuk masuk dalam koalisi yang punya peluang menang juga, dan kemudian mungkin bisa memberikan bargaining yang lebih menguntungkan secara elektoral. Seperti lagu layu sebelum berkembang. Dia menyebut ada kemungkinan PKS menarik diri dari koalisi perubahan dan bergabung masuk ke kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Jika itu terjadi, tentu Partai Demokrat juga akan menarik diri dari koalisi. Zulfan mengatakan partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu akan bergabung ke koalisi Indonesia Bersatu ya.
bukan AHY yang membesut. Yang membesutnya adalah SBY atau orang-orang yang mendeklarasikan Demokrat ya. Bismillah. Oke. Demokrat akan lebih bagus gabung ke koalisi yang akan menang, ujar Zulpan dikutip dari YouTube Total Politik Kamis. Selain hubungan historis, hubungan ideologis, tentu PKB menganggap posisi PDP, posisi Mbak Mega, Ibu Mega, posisi banyak kader-kader PDP juga menjadi sahabat kental, sahabat baiknya dari kadernya PKB, tentu menjadi sangat penting. Nah, sehingga meskipun kami PKB sudah berkoalisi kan juga tidak boleh menutup komunikasi. Karena kalau menutup komunikasi kan sama juga menutup peluang nanti, karena kita ujungnya belum tahu nih. Saya melihat ini sebuah positioning yang memang Bang Surya Paloh mengambil posisi agak berjarak betul-betul akhirnya dengan barisan koalisi. Padahal kalau kita lihat tadi perwakilan dari Demokrat saja ada yang hadir tuh, kalau saya tidak salah tadi kita lihat. Masih abu-abu, koalisi Gerindra PKB diprediksi bubar. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB diprediksi berpotensi bubar. Bab kedua partai belum menunjukkan gebrakan signifikan terkait calon presiden, capres dan calon wakil presiden, cawapres. Koalisi PKB dan Gerindra bisa saja bubar jika Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, berpasangan dengan calon lain, kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Macy, Minggu 23 Juli. Jerry mengatakan saat ini ada sosok-sosok lain yang berpeluang mendampingi Prabowo, salah satunya yakni Erick Thohir. Menurut Jerry, kebuntuan koalisi juga bisa terjadi lantaran Gerindra dan PKB memiliki daya tawar yang mutlak. Gerindra kukuh mengusung Prabowo sebagai capres, sedangkan PKB mengotot mendorong Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar Caimin sebagai cawapres. PKB bisa main 2 kaki sampai 3 kaki karena Caimin punya ambisi untuk jadi cawapres, papar dia. Jerry meramalkan tidak menutup kemungkinan PKB akan mendekat ke koalisi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan P3 yang mengusung Ganjar Pranowo, bahkan merapat ke koalisi perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS yang mengusung Anies Baswedan. Namun di sisi lain saya lihat tak mungkin Caimin jadi cawapres Ganjar atau Anies, ucap dia. Jerry menyebut Caimin mesti cermat dalam menentukan strategi politik ke depan, misalnya menentukan apakah dirinya menunggu kepastian sebagai cawapres Prabowo atau memilih koalisi lain untuk dijajaki. Gerindra kukuh mengusung Prabowo sebagai capres, sedangkan PKB mengotot mendorong Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar Caimin sebagai cawapres. PKB bisa main 2 kaki sampai 3 kaki karena Caimin punya ambisi untuk jadi cawapres, papar dia. Jerry meramalkan tidak menutup kemungkinan PKB akan mendekat ke koalisi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan P3 yang mengusung Ganjar Pranowo, bahkan merapat ke koalisi perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS yang mengusung Anies Baswedan.